Ya, kembali lagi pada materi selanjutnya. Kemarin kita bahas mengenai regresi linear sederhana, di mana variabel bebasnya itu hanya satu. Sedangkan kali ini kita akan bahas mengenai regresi linear berganda, atau variabel bebasnya itu lebih dari dua atau lebih ya. Oke. Mungkin ini hanya sekilas isinya pengantar regresi linear seperti apa, kategori supervised learning, salah satu algoritma yang digunakan dalam machine learning, melibatkan nilai numerik, akibatnya diminta untuk memprediksi angka, dan bayangkan Anda ingin memprediksi harga sebuah rumah. Nah, di sini kita akan memprediksi sebuah rumah, ya. Salah satu contoh big datanya. Oke, kemudian yang ketiga ada pembagiannya. Kalau kemarin kita ini menggunakan yang regresi linear sederhana video sebelumnya. Sedangkan untuk video kali ini kita akan membahas secara detail regresi linear berganda. Seperti apa regresi linear berganda ini persamaannya? Oke, kita punya misalkan, kalau untuk regresi linear berganda, inputannya atau variabel bebasnya itu lebih dari satu, artinya x-nya ini dia lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, whatever berapapun. Makanya kita sebut dengan xn, artinya x-nya ini kita tentukan dari contoh soalnya bagaimana persoalannya. Nah, begitupun dengan petanya, mapnya. Ini mapnya akan jauh lebih berbeda lagi. Oke, dimana beta 0 adalah konstanta, bn ini konstanta regresi dari variabel ke n. Contoh kalau misalkan kita pakai 5 variabel bebas, ya berarti betanya pun sampai beta ke 5. Kalau di regresi yang sederhana kemarin, itu kita sebut dengan A dengan B. Kalau ini beta 0, beta 1, ya intinya sama saja. Itu hanya pensimbolan dari konstanta regresi. Sebenarnya tidak jadi bingung untuk kita semua, ya. Kita lanjut. Nah, sama, kita gunakan ordinary least square atau kuadrat terkecil karena nanti akan kita cek nilai dari koefisien masing-masing variabel bebasnya di sketched learning. Oke, di sini OLS seperti biasa tadi yang saya jelaskan sedikit. Pengoptimalan yang membantu Anda menemukan garis lurus, ya. OLS juga digunakan pada library Python Sketched Learning untuk mencari persamaan regresi. Entah kita mau cek persamaan, entah kita mau nanti memprediksi hasil, itu bagaimana, ya. Oke, untuk OLS ini mungkin kita sudah di video sebelumnya. Bagi yang belum, silahkan tonton video sebelumnya mengenai materi regresi linear sederhana. Oke, sekarang karena regresi linear ini banyak, persamaannya tidak hanya satu, dan kita menyelesaikan beberapa persoalan untuk mencari si koefisien dari masing-masing variabel bebas atau x, maka kita bisa gunakan 3 metode. Kalau kita hitung manual, misalkan kita gunakan tulis tangan atau gunakan Microsoft Excel, itu ada 3. Substitusi, eliminasi, dengan inverse matrix. Ya, substitusi sama eliminasi kita bisa gabungkan. Ini biasa kalau kita udah sistem pertidaksamaan atau sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Ya, ini kita udah belajar di kelas 10 mungkin ya. Di SMA sudah belajar
persamaan linear, bisa gunakan substitusi dan eliminasi. Kalau gunakan infomatrix pun sebenarnya sudah biasa digunakan. Oke, untuk video kali ini akan ada dua pembahasan manual. Yang pertama, kita akan gunakan substitusi eliminasi untuk hitung manual Quadrat. Kemudian inverse matrix ini gunakan Microsoft Excel. Jadi nanti saya akan buat video terpisah untuk ketiga metode ini. Oke, sekarang agar tidak bingung, kita coba persamaan regresi dua variabel terlebih dahulu. Nah, jika kita ketahui persamaan regresi linear ini adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 X2. Jadi kita punya dua inputan ya, variabel bebas. Maka untuk mencari nih beta 0, beta 1 maupun beta 2-nya, kita bisa gunakan seperti ini. Pertama, N dikali beta 0, artinya N ini banyak datanya ada berapa? Entah 5, 10, atau 15, berapapun. Ditambah beta 1, oke, dikali sigma X1. Artinya, variabel bebas yang pertama kita jumlahkan. Ditambah beta 2 dikalikan sigma X2. Artinya, variabel bebas atau X-nya yang kedua kita jumlahkan. Kemudian sama dengan sigma Y. Artinya, variabel terikat atau nilai Y-nya kita jumlahkan. Begitupun dengan selanjutnya. Ini sama beta 0 kali sigma X1, beta 1 kali sigma X1 kuadrat. Nah, kalau ini kita kuadratkan dulu masing-masing si X1, kemudian kita jumlahkan. Oke. Kemudian untuk beta yang kedua, untuk diukurnya berdasarkan X1 dikalikan X2 dulu, baru dijumlah. Ya. Jadi jangan dulu di X1, X2, X1 dijumlahkan X2, enggak. Tapi X1 dikalikan ke X2, baru dijumlahkan. Kemudian ini adalah jumlahkan dulu. Jumlahkan dari hasil apa? X1 dikalikan dengan Y. Nah, kemudian begitu pun sama. Beta 0 kali sigma X2. X2 jumlahin dulu. Ditambah X1 kali X2 kita jumlahkan. Ditambah beta 2 dikalikan sigma dari X2 kuadrat. X2 kita kuadratin dulu masing-masing, baru kita jumlahkan. Itu sama dengan X2 dikalikan Y. Oke, teorinya seperti ini. Kita masuk langsung ke contoh ya, biar tidak bingung. Oke, nah di sini, misalkan, saya punya data mengenai hubungan antara konsumsi gula dan karbohidrat dalam gram dan jumlah kalori dalam kekal. Jika jumlah kalori dan karbohidrat ini dikonsumsi mempengaruhi tingkat kalori, maka carilah pertama persamaan regresi linearnya. Yang kedua, prediksi jumlah kalori apabila kita mengkonsumsi 10 gram gula ditambah 20 gram karbohidrat. Ya, ini salah satu contoh saya ambil data yang paling sederhana untuk menghitungnya agar lebih mudah. Ya. Jadi kita punya tabel seperti ini, ada kata-kata di sini. Gula dan karbohidrat yang dikonsumsi mempengaruhi. Oke, berarti gula dan karbohidrat ini mempengaruhi dia adalah variabel bebas. Sedangkan kalori itu nilainya dipengaruhi oleh gula dan karbohidrat. Berarti adalah variabel terikat. Berarti kalau kita baca terbalik, kalori dipengaruhi oleh gula dan karbohidrat. Oke, yang pertama. Yang kedua, kita cari tahu dulu X1, X2-nya. Oke, kita mau pakai X1-nya gula atau X2 karbohidrat, itu sama aja ya, nggak masalah gitu.
Y kalori. Oke, N-nya ini adalah jumlahnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita tidak hitung semuanya dengan dikalikan 3, hanya berapa baris? Nah, ada 5 baris gitu. Kemudian, sigma X1 ini kita jumlahkan dulu ini. 1 tambah 2 tambah 7 sampai 6 itu jumlahnya ya kita tahu 20. Begitupun dengan sigma X2, kita jumlahkan dulu ini berapa. Kemudian yang Y-nya ini berapa, jumlahkan. Nah, sigma X1 kuadrat, cara ngitungnya, satunya dikuadratin dulu, kemudian 2-nya dikuadratkan dulu, ditambah 7 kuadrat, dan seterusnya. Dapatlah hasilnya sekian. Begitupun dengan X2 kuadrat. Ini 2-nya kita kuadratkan dulu, 4-nya kita kuadratkan dulu, begitupun seterusnya. Ya. Jadi setelah kita udah dapat apa yang diminta untuk menyelesaikan persamaan OLS ini, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Oke, kita masukkan N. N ini kan 5, masukin jadi 5 beta 0 ditambah beta 1 dikali sigma X1 ini kita hitung 20. 25 ini dari mana? Sigma X2. Oke, sama dengan sigma Y-nya adalah 175. Begitupun seterusnya. X1, sigma X1 20. Sigma X1 kuadrat ini 106 yang ini. Nah, kemudian X1 dikalikan X2 yang mana? Nah, yang ini 109. Kemudian yang terakhir, X1 kalikannya yang mana? Oh, yang ini. Begitupun dengan yang baris yang ketiga. Oke, sama ya. Jadi kita punya 3 persamaan. Nah, bagaimana cara mencari beta 0, beta 1 maupun beta 2-nya? Oke, di sini saya menggunakan trik eliminasi dan substitusi agar mudah. Ya. Pertama, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, dari ketiga ini kita bisa ambil salah duanya dulu aja. Entah Anda mau yang persamaan 1, 2, 1, 3, atau 2, 3. Itu nggak jadi masalah. Kalau saya di sini, saya ambil yang persamaan 2 dengan 1 ya. Letaknya Pak gimana? Mau di atas mau di bawah? Ya itu sama aja. Karena nanti hasilnya bakal ketahuan beta 0 berapa, beta 1, beta 2 itu berapa. Oke, setelah itu kita samakan dulu ya dari 3 variabel ini antara beta 0, beta 1, beta 2, mana yang mau kita eliminasi dulu. Oke, saya di sini ambil contoh agar lebih kecil, lebih mudah. Saya eliminasi yang beta 0. Caranya, Anda mungkin udah belajar sistem eliminasi, saya ulangi sedikit. Ini 20 dengan 5. Kita cari kelipatan terkecil antara 20 dan 5 ini berapa. Gitu. Tapi kalau cara simpelnya, kalau misalkan angka besar, itu kita bisa tinggal kalikan aja. Jadi yang di atas kita kalikan 5, yang di bawah kalikan 20. Ya berhubung ini angkanya sangat kecil, kelipatan 5 juga, dan kita semua paham. Jadi sama saya, untuk baris pertama ini, saya kalikan 1, kemudian baris yang kedua, kita kalikan 4, kita samakan, kelipatannya 20. Oke, kalikan 1 ini kan tetap semua. Nah, kalau 4, kalikan 4, artinya Anda kalikan semua, jangan satu-satu. 4 kali 5, 20 kali 4, 25 kali 4, 175 kali 4. Setelah itu, ya kita tinggal kurangi. Hasilnya kita dapatlah sekian, dikalikan. Tek. Nah, baru kita kurangi. Ini kan habis, ya. Oke, wait.
Ini kan habis ya, coret. Ini 106 kurang 80 kan 26. 109 kurang 109. 820 dikurang 700, 120. Oke, kita punya persamaan yang baru. Lalu selanjutnya apa? Kita pertahankan dulu persamaan ini. Atau kita bisa tulis di sini persamaan 4. Oke. Kemudian selanjutnya yang mana? Anda karena ini dengan ini udah, berarti Anda tinggal bisa yang ini dengan ini atau ini dengan ini. Persamaan 31 atau 21. Karena 23 sudah ya. Nah, saya pilih persamaan 3 dan 1 untuk dieliminasi. Oke, sekarang tinggal kita hal yang diingat bahwa kalau misalkan kita pertama di sini mengeliminasi beta 0, maka pada persamaan yang kedua ini kita harus eliminasi yang beta 0. Makanya carilah yang paling mudah dulu atau angkanya yang sekiannya bisa ditalar. Oke, karena kita udah dapat, ya tinggal kita susun aja. Oke. Sekarang kelipatan antara 5 dengan 25, ya jelas 25 ya. Karena 5 kali 5 itu 25. Oke. Kita kali ini kalikan 1. Kemudian kita kalikan 5. Dapatlah. Ini tinggal habis. Tinggal berapa? 19 kurang 109 ditambah 159 dikurang 125. Terus ini hasilnya, ini adalah persamaan ke-5. Barulah persamaan ke-4 dan 5 kita gabungkan di sini. Buat satu baris lagi. Nah, kemudian kalau misalkan seperti ini, apa yang dilakukan? Kita eliminasi lagi. Mau eliminasi yang mana? Beta 1 atau beta 2 yang kita hilangkan? Oh, ternyata kalau saya ini ingin beta 1 yang dihilangkan. Anda kalau mau beta 2 dulu yang dihilangkan ya boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti ketahuannya beta 3 dulu yang ketahu. Jadi bebas ya, ini mau eliminasi yang mana dulu. Tidak terpatok dari saya. Oke, setelah ya ini kita yang mau eliminasi beta 1 ya berarti kita samakan dulu ini dengan ini. 9 kali 26. Saya gunakan ini biar lebih simpel lah, biar nggak pusing nyari kelipatan terkecilnya berapa. Oke, di sini Anda gunakan kalkulator untuk menghitung nilai-nilainya ya, agar tidak keliru. Karena ini masih hitung manual, gunakan kalkulator boleh. Kali 9, semuanya kali 9, 26 kali 9, 9 kali 9, 120 kali 9. Ini kita hitung, yang bawahnya kita hitung juga sama dikalikan. Terus kemudian kita kurangi. Nah, setelah itu kan beta 1 hilang, sisa beta 2. Ini kalau negatif gimana Pak? Ya nggak masalah kalau negatif, walaupun nanti di beta 2 misalkan hasilnya negatif ya nggak apa-apa, berarti yaitu isinya beta 2 itu bobotnya berdasarkan data yang kita punya. Jangan khawatir dengan masalah positif negatif. Oke, selanjutnya kita 2820 dibagi 803. Ya ini kan min kali min plus lah ya. Nah, gitu. Jadi hasilnya 2820 dibagi dengan 803 itu hasilnya 3,51. Oke. Karena kita sudah dapat beta 2-nya adalah 3,51. Langkah selanjutnya kita cukup substitusikan. Mau ke yang mana? Yang atas, yang bawah, atau yang tengah? Boleh lah. Kalau di sini saya menerapkan yang 5 dengan 25. Berarti persamaan 1 dan 3. Kita masukkan saja beta 2-nya ini ke sini. Tinggal masukin aja. Ini tinggal kalikan 25 kali 3,51 berapa? 159 kali 3,51 berapa? Nah, kita kalau Anda sudah memasukkan dan mengurangi, kita dapatkan di sini adalah persamaan ke-6.
Dan di sini ada persamaan ke-7. Oke. Ada 2 persamaan lagi. Nah, dari 2 persamaan ini kita eliminasi lagi agar dapat salah satu variabelnya. Tapi kalau yang misalkan 20 dengan 5, kita boleh gak? Boleh aja gitu. Cuman kalau Anda sudah menemukan persamaan 6, 7, simple, hanya ada 2 variabel, 6 dan 7, kita tinggal eliminasi aja. Oke, kita tarik ke sini. Ya, seperti biasa kayak tadi. Dikalikan berapa kelipatannya kita beta 0 yang kita hilangkan. Misalkan ya, tinggal ini kali 25 dengan 5 aja. Dikali 1, ini kali 5. 25 sekian, kali 25 sekian ya. 5 kali 5, 25. 20 kali 5, 100. Oke, setelah itu kan beta 0 gugur. Sisa beta 1. Nih, 9 dibagi 3, 0,66. Dapatlah beta 1-nya adalah 3,41. Oke, terakhir kita tinggal masukkan aja beta 0 dengan beta 1 ke salah satu persamaan. Apakah Anda mau persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3? Terserah. Ya, saya di sini ambil yang persamaan 1 agar beta 0-nya kita nggak capek-capek ngitung. Kayaknya tinggal bagi 5 gampang lah ya. Oke, tinggal masukin 20. Nah, ini kan 341 ambil dari sini toh. 341 ini. Kemudian ditambah 25. Oke, dikalikan berapa? Beta 2 3,51. Hasilnya kita kalikan sekian, pindah jadi 19,05. Kemudian beta 0 kita dapatkan jadi 3,81. Oke, setelah kita dapatkan beta 0, beta 1 maupun beta 2, tinggal kita masukkan ke persamaan regresi linear berganda untuk 2 variabel. Jadi kita dapatkan di sini Y topi itu sama dengan 3,81 yang ini ditambah 3,41 yang ini dikalikan X ditambah 3,51 dikalikan X2. Oke, jadi ini adalah persamaan regresinya. Oke, sekarang selanjutnya yang kedua, kita prediksi jumlah kalori apabila mengkonsumsi 10 gram gula dan 20 karbohidrat. Nah, caranya gimana? Ya, kita kan dapat persamaan 1 di sini. Nah, di sini toh. Ya, tinggal kita masukin aja. Kan konsumsi gula ini kan X1. Ini X2. Ya, tinggal masukin ke persamaannya aja. Nah, yang ini tinggal masukin. 34,1 kali 10, 35,1 kali 20, terus kita hitung hasilnya adalah 108,11. Jadi prediksi jumlah kalorinya adalah 108,11 kal. Oke, sampai di situ kita lanjut. Nah, kalau ini kita masuk ke 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel sih emang agak mulai sulit kalau hitung secara manual. Makanya saya hanya menjelaskan secara teori, oke. Misalkan kita mau mencari nih persamaan regresi linear ini yang kita cari. Itu cara menyelesaikannya bagaimana? Oke, kita cari tahu dulu beta 0 sampai beta 4, beta 3. Kita dapatlah ini persamaan sama kayak tadi. Ini kan tinggal X1 kali X3. Jumlahkan berapa. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang 3 variabel. Di sini saya punya data, sepenggal data hanya 10 untuk di Excel. Diketahui tabel hubungan antara harga rumah dengan usia, jarak ke stasiun, dan jumlah tos serba. Nah, di sini usia rumah ini relatif berapa tahun? Ini 32 tahun, 195 dan lain-lain. Jaraknya ini ya mungkin masih ke dalam sentimeter, dan jumlah tos serbanya ini ada berapa?
banyaknya gitu ya. Oke. Dan sini harga rumahnya. Berarti kita definisikan atau kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan variabel bebasnya adalah 3 ini. Nah, ini adalah variabel bebas atau X. Nah, di sini kita bisa tulis X1, X2, ini X3. Dan yang ini adalah variabel terikat. Variabel terikat atau Y. Kenapa? Karena harga ini kita bisa tentukan berdasarkan apa? Berdasarkan usia, jarak, dan jumlah tersebut. Ya kayak contoh di kita ini. Misalkan harga tanah saja di kota Bandung. Tempat saya itu kalau misalkan di gang yang tidak ada akses jalan ke mobil, itu bisa sampai 3 juta per meter persegi. Tapi kalau di samping jalan, itu bisa sampai 4 atau 5 juta per meter persegi. Ya berarti itu kan harga tanah itu dipengaruhi oleh misalkan jalan. Atau misalkan rumah saya ini dekat ke Borma, kalau yang ini agak jauh ya mungkin harganya dipengaruhi itu juga. Itu salah satu contohnya ya. Nah sekarang nanti di video selanjutnya kita akan carikan persamaan regresi linearnya bagaimana, kemudian prediksi jika usia rumahnya 50 tahun, jarak ke stasiunnya sekian, dan jumlah tersebarnya ada sekian. Oke? Silahkan kalian coba dulu, baru saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, di sini kita ada contoh latihan soal mengenai banyaknya variabel. Nanti kita bisa gunakan sketch learning pada Python ya. Pertama, Anda silahkan download dulu datanya di sini. Kemudian, kita punya data yaitu untuk memprediksi harga rumah. Nah, sama kayak tadi, cuma kalau tadi itu hanya simpelnya. Saya ambil 3 variabel sesuai temanya dan saya ambil 10 data agar lebih mudah ngitungnya. Kemudian di sini dalam tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga rumah dalam satuan luas. Kecuali transaction date atau waktu transaksi. Jadi nanti kan ada beberapa variabel tuh. Kita kecualikan gunakan transaction date. Tugas Anda adalah pertama, cari persamaan regresi linearnya, kemudian prediksi harga rumah jika house age 45, distance to nearest MRT stationnya sekian, number convenience store 7, latitude and longitude-nya sekian. Latitude and longitude itu adalah garis lintang dan garis bujurnya berapa. Video kali ini saya cukupkan sekian. Next, saya akan bahas untuk tugas yang menggunakan Microsoft Excel dengan yang menggunakan Python. Sekian dan terima kasih.